Oke, berjumpa kembali dengan Pak Danang ya. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana menyusun laporan kerja praktek ya atau magang. Untuk materi ya, nanti buku panduan akan saya bagikan dan saya share ya di Google Drive saya. Nanti akan tertera di deskripsi ya teman-teman ya. Nanti bisa langsung di-download bagaimana penyusunan laporan kerja praktek sesuai dengan buku panduan ya. Oke, kita tidak usah panjang lebar ya, kita langsung masuk ke materi ya. Oke, untuk materi ya, ini ada buku panduan ya untuk laporan kerja praktek. Di sini untuk laporannya, di sini ada buku panduan ya. Ada Fakultas Ilmu Terapan, berarti khusus untuk yang D3 teman-teman ya. Kemudian ada sarjana terapan ya, komputerisasi akuntansi yang D4 ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk contohnya ya, saya langsung masuk ke contoh saja biar teman-teman tidak kesulitan ya. Jadi untuk membuat laporan kerja praktek itu nanti seperti ini ya, contohnya ya. Nah, ini ada cover ya. Kemudian di sini jangan lupa ya, biasanya teman-teman itu lupa editing di sini ya. Nah, di sini Anda buat sesuai dengan prodinya ya. Jadi kalau prodinya tentang sistem komputer ya sistem komputer. Kemudian kalau D3 teknik elektro ya berarti diganti program studi D3 teknik elektro. Kemudian ini juga sama ya teman-teman, juga diedit ya. Nah, contohnya nanti ini akan saya share di link deskripsi saya ya di YouTube. Kemudian di sini nanti ada lembar pengesahan ya. Lembar pengesahan ini nanti silahkan Anda tanda tangani ya. Yang pertama di sini ada pembimbing kerja praktek ya. Pembimbing pertama, kemudian Bapak siapa gitu ya. Biasanya untuk pembimbing pertama ini yang di kerja praktek Universitas Telkom itu sama dengan pembimbing TA ya atau pembimbing skripsi. Kemudian pembimbing yang kedua di sini adalah pembimbing praktikum ya di tempat penelitian Anda. Nah, silakan Anda isi. Kemudian nanti jangan lupa di stempel ya teman-teman ya, untuk laporannya nanti dijilid ya. Kemudian ini ada pembimbing kedua jika kalau skripsi ya atau teman-teman yang S1 atau D4, nah, ada pembimbing kedua. Kalau untuk yang D3 tanpa pembimbing kedua ya, ini nanti dihapus. Kemudian kaprodinya siapa nanti silahkan Anda perhatikan di buku panduan ya. Di buku panduan sudah tertera semua nama-nama kaprodi ya. Yang menjabat sekarang itu siapa saja sudah ada di buku panduan. Nah, kemudian ada kata pengantar ya. Nanti silakan Anda edit juga boleh ya. Silakan sesuaikan dengan koordinator kerja prakteknya siapa. Kemudian di sini ada penanggung jawab yang ada di tempat penelitian siapa, kemudian ada pembimbingnya ya. Kemudian nanti jangan lupa ada tanggalnya ya. Kemudian ada daftar isi, di sini ada lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi ya teman-teman ya. Kemudian ada pendahuluan, di dalamnya ada latar belakang, tujuan. Nah, ini silahkan nanti untuk latar belakang dan tujuan dan manfaat ini bisa disamakan dengan apa namanya TA atau skripsi Anda ya. Bisa Anda tambahkan di sini ya. Tempat dan pelaksanaannya nanti silahkan diatur sendiri di mana posisinya ya. Kemudian ada struktur organisasi. Biasanya kalau D3 itu kan bab 3 ada struktur organisasi ya. Nanti bisa dituliskan di sini ya. Sambil menyelam minum air, sambil membuat laporan kerja praktek, Anda bisa juga membuat untuk bab 3 di TA ya. Kalau latar belakang dan tujuan ini kan berarti di bab 1 ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada laporan tugas-tugas. Tugas-tugas dari job disk-nya apa saja ditulis di sini ya teman-teman ya. Kemudian ada penutup, simpulan. Kemudian untuk lampirannya di sini ada surat keterangan kerja ya. Nah, ini surat keterangan magang ya berarti ya. Nah, magang, kemudian ada surat keterangan nilai ya. Kemudian ada tabel jadwal ya. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Bab 1 ada pendahuluan. Nah, ini ada latar belakangnya apa bla bla bla. Kemudian tujuan umumnya dari kerja praktek yang di tempat Anda itu apa. Nah,
kemudian silakan Anda tulis ya tujuan khususnya apa ini, kemudian ada manfaatnya bagi mahasiswa itu apa. Nah, jadi pada saat Anda di tempat praktikum, manfaatnya apa pada waktu Anda magang di sana, Anda tuliskan di sini ya. Bagi perusahaan apa, kemudian bagi perguruan tinggi apa, silakan Anda tulis. Kemudian untuk pelaksanaan ya teman-teman ya, di sini ada bentuk kegiatannya, waktu ya. Bentuk kegiatan berarti Anda melakukan apa di sana ya. Udah ada waktu ya, waktunya sampai kapan, 2 bulan atau 4 bulan. Nah, kemudian tempat pelaksanaannya di mana, silakan Anda tulis alamatnya ya, nomor telepon ya. Kemudian ada materi magang, kira-kira magangnya di sana ngapain. Nah, bagian input data atau bagian apa terserah ya, silakan Anda tulis ya. Kemudian untuk bab 2 di sini ada struktur organisasi ya. Jadi silakan Anda cari dulu sejarah perusahaannya apa di sana Anda tulis ya. Boleh ngarang ya teman-teman ya. Kemudian ada bagian struktur organisasi ya. Kalau ini kan contohnya mahasiswa yang saya contohkan di depan tadi, ini struktur organisasinya SMP negeri ya. Jadi di sini ada kepala sekolah siapa, ada komite sekolah wakilnya, kemudian ada urusan satpras ya, kemudian ada kelas 7, kelas 8 ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada siswa nih ya, ada struktur organisasinya ya, silakan Anda tulis. Kemudian job disk-nya ya, ini kepala sekolahnya job disk-nya apa saja, silakan Anda tulis. Nah, di sini ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya ya. Kemudian ini sampai bagian kurikulum, bagian kesiswaan ya, menyesuaikan dengan tempat penelitian Anda. Nah, jadi kalau di perusahaan berarti ada direktur, ada bagian keuangan, bagian penjualan. Nanti silakan Anda tulis ya, sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang ada di tempat penelitian Anda. Nah, kemudian ini ada laporan dan tugas-tugas ya. Nah, di sini ada bidang kerja ya, bagian tempat pelaksanaan kerja praktek. Nah, tugas umumnya apa ya? Di sini tugas-tugasnya selama pelaksanaan kerja di sana, membuat nota apa ya? Bisa silakan Anda cari sendiri ya, sesuai dengan pekerjaan yang Anda lakukan di tempat penelitian. Kemudian tugas-tugas khusus ini selama pelaksanaan kerja praktek di sana, membuat apa saja silakan Anda tulis. Kemudian penutup berarti ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya apa setelah Anda melaksanakan kegiatan di sana? Sarannya apa, baik itu bagi instansi atau bagi perguruan tinggi ya. Jadi sarannya boleh dimasukkan di sini. Nah, contohnya perlu adanya apa namanya itu pembinaan atau bimbingan. Nah, bagian pembimbing apa kalau bisa datang ke perusahaan ngecek di sana atau bagaimana, silakan Anda buat saran di sini ya. Kemudian di sini ada tabel jadwal kegiatan ya, silakan Anda buat tabel kegiatannya, bisa nanti silakan Anda sesuaikan dengan yang ada di panduan ya teman-teman ya. Ini sedikit contoh aja, mungkin bisa buat acuan ya. Jadi Anda bisa apa tahu contohnya ya, kira-kira yang mau kita laporkan pada waktu kerja praktek itu apa saja ya teman-teman ya. Nah, silakan nanti tanda tangani oleh instansi kerjanya, pembimbingnya siapa, kemudian kerja prakteknya yang ada di kampus ya, ini siapa. Nah, kemudian nanti ditandatangani dan dikasih stempel ya. Nah, jadi silakan Anda buat per periode juga boleh ya teman-teman ya. Nah, kemudian nanti di sini juga ada laporan nilai ya teman-teman ya. Untuk laporan nilai nanti silahkan diedit ya teman-teman ya. Nah, menyesuaikan dengan yang contoh yang di sini ya. Di sini sudah ada contohnya. Ini ya teman-teman, ini ada lampiran KP ya, halaman 27. Itu ada pejabat Universitas Tekom ya, yang berkaitan dengan kerja praktek ya. Di sini ada jabatannya apa saja, Kaprodi, kemudian ada dekan ya. Nah, semuanya ada di sini ya. Kemudian ada warna cover ya, teman-teman kalau mau mengumpulkan laporan magang ya di jilid cover ya, menggunakan kalau untuk yang komputer akuntansi hijau muda, kalau untuk teknik elektro adalah hijau, kemudian ada Kaprodi komputer grafis berarti coklat muda ya. Teman-teman bisa lihat di buku panduan ya, panduan KP ya.
Kemudian di sini contoh ya, contoh halaman judul tadi yang sesuai dengan contoh yang saya munculkan di depan tadi ya teman-teman ya. Silahkan diedit ya teman-teman. Kemudian ada halaman pengesahan di sini ya, ada dosen pembimbing, ada pembimbing lapangan, kemudian ada kaprodi ya. Kemudian di sini ada jurnal kegiatan mahasiswa. Ini jalannya nanti ditambahkan ini ya. Nanti akan saya share ke teman-teman. Tinggal Anda edit ya teman-teman ya, sesuaikan dengan yang contoh ini. Tanggalnya berapa, jenis kegiatannya apa, saran ya, kemudian ada tanda tangannya tiap hari ya teman-teman ya untuk laporannya ya. Kemudian nanti nama pembimbingnya siapa gitu ya. Kemudian di sini ada format nilai KP. Ini ada logo perusahaan ya. Nah, nanti silakan. Biasanya kalau untuk instansi-instansi kan sudah punya kop surat ya. Kemudian di sini ada lembar penilaian magang ya. Di sini ada data instansi, dan ada nama instansinya, unit, alamat, kemudian ada data mahasiswa, nilainya apa ya. Kemudian nanti di print tanda tangani, nanti dilampirkan di dalam laporan magangnya ya. Pada waktu dikumpulkan urutannya ini ya teman-teman ya, ada sampul luar, sampul dalam, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar sampai lampirannya ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Kemudian nanti di sini juga ada surat permohonan KP. Nah, jadi sebelum Anda magang itu biasanya ada surat permohonan dulu ke kampus ya. Jadi nanti dari pihak kampus akan memberikan surat ya sesuai dengan permohonan yang Anda buat ya. Nah, nanti langsung masuk ke koordinasi ke administrasi ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini setelah diisi ya nanti ditandatangan pemohon, kemudian dikirimkan ke bagian administrasi ya. Nah, kemudian nanti setelah itu ada permohonan kerja praktek magang. Ini jadi Anda membuat dulu permohonan ke kampus. Nah, dari kampus nanti akan memberikan surat permohonan kerja ke praktek ke sana ya, ke tempat penelitian Anda. Nah, ini ya. Dengan ini mengajukan permohonan seperti ini ya, ada daftar riwayat hidup, fotokopi kartu mahasiswa, KHS, kemudian pas foto terbaru ya. Nih, untuk pelaksanaan magang menyesuaikan dengan jadwal dari instansi yang bersangkutan. Kemudian ini ada surat pengantar izin kerja praktek ke instansi ya. Nih, ada contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Nanti bisa dilihat di buku panduan ya. Di sini untuk permohonan KP-nya ya. Nah, kemudian ada cover CD untuk naskah dokumen KP. Nanti di burning di CD ya. Kemudian nanti dimasukkan ke disk sampul disknya ya. Nanti setelah itu dikumpulkan di perpustakaan ya. Nah, ini ya. Ini contoh lembar bimbingan kerja prakteknya ya. Nah, silakan nanti mengacu di ini ya teman-teman ya. Di buku panduan ya. Nah, mungkin nanti contoh saya nanti karena belum begitu lengkap ya, belum sesuai dengan buku panduan yang ada. Nah, mungkin nanti bisa buat referensi ya teman-teman ya. Jadi bukan sebagai acuan tapi sebagai referensi teman-teman ya, bagaimana membuat laporan kerja praktek ya. Ini untuk penulisannya ya. Untuk kata pengantarnya nanti menyesuaikan dengan yang ini ya. Nah, contoh halaman daftar isi gitu ya, seperti ini, ada daftar gambar, ada daftar tabel ya. Nah, ini jadi teman-teman menyesuaikan dengan contoh di buku panduan KP ya. Nah, mungkin dari saya untuk penyusunan buku panduan laporan kerja praktek ya. Nah, sampai di sini dulu. Nah, nantikan lagi ya di video-video selanjutnya dengan materi yang berbeda juga ya, dengan materi yang akan nanti saya sampaikan. Nah, semoga bisa membantu Anda ya bagaimana menyusun laporan kerja praktek ya. Terima kasih atas perhatiannya, selamat sukses ya buat teman-teman semua.